Agenda cuci gudang Chelsea di bursa transfer musim panas 2023 bisa dikatakan mulus sejauh ini. Chelsea tercatat sebagai klub peraih pemasukan terbanyak di bursa transfer musim panas 2023. Data tersebut dipaparkan Sky Sport Italia berdasarkan angka penjualan pemain. The Blues total meraup cuan 156,6 juta euro dari program pemangkasan skuad. Duit setara 2,56 triliun rupiah bersumber dari penjualan 7 pemain. Nilainya memang jauh dari angka pengeluaran gila-gilaan Chelsea sepanjang musim lalu. Todd Boehly DKK menghabiskan 611,5 juta euro cuma dalam 2 jendela transfer sebelumnya. Angka yang luar biasa masif, tetapi kesannya berujung bakar uang karena tim London Biru gagal meraih satu gelar pun. Mereka juga berakhir di ronde ketiga Piala FA serta Piala Liga Inggris, plus kandas di perempat final Liga Champions. Bukannya diramaikan trofi, kiprah London Biru malah lebih riuh karena pergantian pelatih. Sepanjang musim kemarin, klub merasakan racikan 4 pelatih berbeda. Mereka ialah Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor interim, dan Frank Lampard Caretaker. Musim ini Chelsea melakukan revolusi dengan pelatih baru, Mauricio Pochettino. Agenda perombakan besar-besaran karena sudah 7 pemain hengkang dari Stamford Bridge. 2 sumber pemasukan tertinggi berasal dari penjualan Kai Havertz dan Mateo Kovacic. Menurut data Transfermarkt, Havertz dilego ke Arsenal senilai total 70 juta euro. Kovacic dicomot sang juara Manchester City seharga 29,1 juta euro. 2 pemain dijual ke Arab Saudi, yakni Kalidou Koulibaly Al-Hilal, dan Edouard Mendy Al-Ahli, dengan mendatangkan income gabungan 41,5 juta euro. Adapun N'Golo Kante juga dikirim ke Saudi, tetapi tanpa imbalan sepeser pun karena kontraknya kedaluarsa. Ruben Loftus-Cheek menjajal peruntungan di Italia bersama AC Milan setelah ditebus 16 juta euro untuk angka transfer pokok. Pochettino tidak mau skuadnya terlalu gemuk karena dia juga masih mengincar sejumlah pemain baru. Mason Mount, Man United, Cesar Azpilicueta, Atletico, dan Hakim Ziyech, Al Nassr tinggal menunggu pengumuman kepindahan ke klub anyar masing-masing. Khusus dari penjualan Mount saja, dompet Chelsea akan bertambah 65 juta euro lagi. Pemain Brighton dan Hove Albion, Moises Caicedo, menjadi incaran banyak klub. Chelsea dinilai tak mengejutkan kalau menggaet pemain asal Ekuador itu. Caicedo banyak dibahas di bursa transfer sejak bulan Januari. Kala itu, Arsenal yang mengincar pemain 21 tahun itu. Kini, Caicedo dikaitkan dengan 2 klub Inggris lainnya. Manchester United dan Chelsea juga menjadi peminat Caicedo. Caicedo masih mempunyai kontrak yang lama di Brighton, durasinya sampai 2027. Dia juga mempunyai opsi untuk perpanjangan 1 tahun lagi. Dengan begitu, Brighton jelas tak akan melepas Caicedo dengan harga yang mahal. The Saguls disebut baru akan rela melepas Caicedo dengan harga 100 juta pound sterling. Jurnalis sepak bola Inggris, Paul Brown, tak akan kaget kalau Chelsea yang akhir mendapatkan Caicedo. The Blues mempunyai kebutuhan gelandang yang mendesak menyusul kepergian banyak gelandang. N'Golo Kante, Mateo Kovacic, sampai Mason Mount. Apakah ada tawan yang datang? Siapapun tidak akan bisa menebaknya karena kebijakan transfer Chelsea tampak sedikit berantakan saat ini, kata Paul Brown, seperti dikabarkan oleh Sportsmole. Ini cukup berantakan, jadi kita tunggu saja. Tapi, itu tak akan mengejutkan saya kalau dia harus berakhir di Stamford Bridge pada akhir bursa transfer, kata dia menambahkan. Chelsea sudah mendapatkan beberapa pemain di musim panas ini. Nicholas Jackson dan Christopher Nkunku pembelian paling mahal Chelsea sementara ini.
Inter Milan dilaporkan belum putus asa untuk membawa kembali Romelu Lukaku dari Chelsea, meskipun pembicaraan awal menemui jalan buntu. Menurut Fabrizio Romano, para pihak akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas kembalinya pemain Belgia itu ke Giuseppe Meazza dengan status pinjaman lagi. Lukaku menghabiskan musim lalu di Inter. Menyusul paruh pertama musim yang diliputi cedera, ia membawa karirnya kembali ke jalur terakhir. Masalah cederanya yang berulang dan kesengsaraan penampilannya membuat Nerazzurri memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tinggalnya. Namun, kembalinya dia menjadi terkenal membuat pasukan Simone Inzaghi berubah pikiran. Memang, pemain berusia 30 tahun itu semakin kuat menjelang akhir musim, mengumpulkan 7 gol dan 4 assist dalam 7 penampilan liga terakhirnya. Namun, kegagalan epiknya di final Liga Champions membayangi performa impresifnya dalam beberapa bulan terakhir. Lukaku untuk sementara kembali ke Chelsea. Tapi dia tidak punya masa depan di Stamford Bridge. Inter ingin menawarinya jalan keluar lagi, dengan The Blues tidak mau menghalangi jalan mereka. Hati-hati dengan Milan. Rossoneri diyakini telah menempatkan striker tangguh itu dalam daftar target mereka. Namun, Inter seharusnya memiliki keunggulan yang jelas mengingat sejarah mereka dengan sang pemain. Selain itu, Lukaku sama sekali tidak berniat meluncurkan kembali karirnya di London. Chelsea segera mengambil langkah untuk mendekati kiper Porto, Diogo Costa. Pekan depan bakal jadi pekan yang menentukan terkait kelanjutan transfer ini. Costa adalah satu dari sekian banyak nama kiper yang sedang diincar oleh Chelsea. Sejauh ini belum ada diskusi yang benar-benar serius dari Chelsea terhadap kiper-kiper tersebut. Padahal, Chelsea sangat memerlukan seorang kiper baru untuk musim 2023-2024. Hengkangnya Edouard Mendy menyisakan Kepa Arrizabalaga di posisi penjaga gawang. Sebelumnya dilaporkan, Kepa tidak akan jadi kiper utama Chelsea di musim depan. Manajer baru Mauricio Pochettino meminta seorang kiper baru. Menurut koran lokal setempat, Journal de Noticias, Chelsea akan segera melakukan komunikasi dengan Porto terkait transfer Costa. Laporan tersebut menyebutkan bahwa komunikasinya paling cepat dilakukan antara awal Juli tahun 2023 lalu atau justru baru dimulai pekan depan. Yang jelas, laporan tersebut meyakini bahwa Chelsea memulai pengejaran terhadap Costa. Menebus Costa dari Porto tidak akan murah. Ia punya banderol seharga 75 juta euro di klausul pelepasannya. Porto hanya mau melepasnya di harga tersebut. Itu artinya, keputusan ada di tangan Chelsea apakah mau menawar sebegitu tingginya atau tidak. Dalam laporan yang sama dijelaskan, Chelsea tidak masalah dengan harga tersebut. Sebab, Chelsea pernah membeli Kepa lebih mahal dari harga itu. Selain itu, Chelsea juga sudah punya dana segar dari sejumlah penjualan pemain mereka. Hal ini bakal membantu proses penawaran Costa.